Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merupakan hubungan yang di dalamnya terdiri dari dua individu atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola dan intensitas yang relatif konsisten. Adanya hubungan interpersonal inilah di dalamnya akan terdapat suatu proses yang dimulai dengan ketertarikan interpersonal. Ketertarikan dalam hubungan interpersonal yang terjadi adalah menjadi dasar dari proses individu. Selanjutnya, yaitu dalam pemilihan pasangan romantisnya. Pemilihan pasangan umumnya diawali dalam proses pencarian sebelum masuk dalam tahap pasaran dan bahkan menikah. Biasanya, pemilihan adalah proses yang lama pada sebagian besar individu. Pemilihan pasangan melibatkan banyak proses dan pertimbangan di mana individu akan dapat memutuskan apakah ia sesungguhnya tertarik dan akan melanjutkan pada hubungan yang lebih intim lagi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri hubungan interpersonal. Ciri-ciri hubungan interpersonal menurut Swanto sebagai berikut. 1. Mengenal secara dekat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat. 2. Saling memerlukan. Hubungan interpersonal diwarnai oleh pola hubungan yang saling menguntungkan secara dua arah. Yang ketiga, hubungan interpersonal juga ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi di antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu siklus hubungan interpersonal. Siklus hubungan interpersonal terdiri dari 5 siklus. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap ini ditandai dengan adanya tindakan memulai, biasanya dilakukan dengan hati-hati agar terbentuk persepsi dan kesan pertama yang baik. Tahap ini merupakan langkah pertama fase kontak permulaan. Yang kedua, tahap penjajakan. Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengenal diri orang lain. Tahap ini digunakan untuk mencari perbedaan dan kesamaan dari masing-masing individu. Yang ketiga, tahap penggiatan. Tahap ini menandai awal keintiman, berbagai informasi pribadi, akrab, sehingga banyak perubahan ketika berinteraksi. Derajat keterbukaan lebih besar, frekuensi komunikasinya juga semakin tinggi. Yang keempat, tahap pengikatan. Tahap yang lebih formal terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan. Dapat berupa pasangan, persahabatan, suatu kelompok, dan lain sebagainya. Yang kelima, tahap kebersamaan. Tahap ini merupakan tahap puncak dari hubungan interpersonal. Hakikat kebersamaan adalah mereka saling menerima seperangkat aturan yang mengatur hidup mereka. Perasaan saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya hubungan interpersonal. Faktor-faktornya terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal terdiri lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dan hubungan perasaan. Untuk penjelasannya, yang pertama kebutuhan untuk berinteraksi. Kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas. Yang kedua, hubungan perasaan. Humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi, sekalipun dengan orang yang belum dikenal, sehingga kita dapat berpikir lebih sehat dan berperilaku lebih baik. Jadi, kita lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang positif. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 5 bagian. Yang pertama kedekatan, daya tarik fisik, kesamaan,
kemampuan, dan kesukaan secara timbal balik. Untuk penjelasannya, yang pertama kedekatan. Kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor dan di kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, maka semakin besar pula kemungkinan kedua orang tersebut untuk saling bertemu. Yang kedua, daya tarik fisik. Daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik memiliki penampilan mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, seksi, lebih maskulin untuk laki-laki dan lebih feminim untuk perempuan daripada orang yang tidak menarik. Jadi, kita ini cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang-orang yang lebih menarik. Yang ketiga, kesamaan. Kita ini cenderung menyukai orang yang memiliki kesamaan seperti kita, misalnya sikap, nilai, minat, latar belakang, serta kepribadiannya. Yang keempat, kemampuan. Kita ini cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita, bahkan kemampuannya itu melebihi orang lain. Yang terakhir, kesukaan secara timbal balik. Secara umum, kita menyukai orang yang menyukai kita, dan kita tidak menyukai orang yang tidak menyukai kita. Baiklah, di sini saya mengambil contoh kasusnya, yaitu hubungan toxic relationship, di mana hubungan yang tidak sehat dengan menyebabkan dapat merusak fisik maupun emosional dari orang lain. Hubungan ini sering terjadi pada hubungan pacaran dengan didominasi atau ditandai oleh adanya keegoisan, kecemburuan yang berlebihan, mendapat keterkekangan dan tekanan dari pasangan, perasaan tidak nyaman dalam hubungan pacaran, tidak menghargai pasangannya, dan masih banyak perilaku dan sikap negatif yang terjadi pada hubungan pacaran. Untuk keluar dari hubungan ini memang tidak mudah. Kebanyakan orang yang mengalami akan mencoba mengakhiri atau memutuskan jalinan asmara yang dialami. Ada juga beberapa orang yang kerap mengalami trauma untuk menjalani hubungan kembali dengan orang lain, dan bahkan ada juga yang sulit untuk membangun relasi baru dikarenakan dampak fisik dan psikologisnya yang muncul. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga.
Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan. Karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada 3 elemen penting dalam hubungan yang memuaskan: kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal. Dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.